Di Ulangan 6 ayat 4 itu kan jelas dalilnya ya. Shema Yisrael, Adonai Elohinu. Penekanan Nabi Musa kepada Bani Israel bahwa sembahlah atau dengarkanlah, patuhilah, taatilah, ikutilah bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Adonai Echad. Kan jelas seperti itu. Nah, kalau Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, berarti dia suci daripada sekutu-sekutu yang dipersekutukan oleh makhluk, baik dalam akidah maupun dalam pemikiran makhluk itu sendiri. Apakah pijakan saya ada ketika saya mengatakan keesaan Tuhan itu ya tidak luput daripada sucinya dia dari adanya sekutu-sekutu lain yang dipersekutukan oleh makhluk terhadap dirinya. Allah itu disebut Echad atau Ahad, itu jelas disebabkan karena dia suci dari sekutu-sekutu yang dipertuhankan oleh makhluk, yang dikatakan itu adalah jelmaan, itu adalah inkarnasi dan seterusnya untuk kemudian apa yang disembah selain daripada Hasim atau Allah itu adalah dikatakan bahwa itu adalah Hasim. Apakah pijakan saya ini nyata? Ada di dalam kitab yang abang katakan sudah tidak berlaku karena sudah mati Yesus itu di tiang salib. Ada di dalam Yesaya 44 ayat 10 dan ayat 10 dan ayat 11. Apa kata Allah di dalamnya? Siapakah mereka yang membentuk Allah? Ini tantangan loh. Dan ini ancaman. Jelas kok. Artinya siapa mereka yang membentuk Allah dan menuangkannya ke dalam patung? Siapa bang? Islam, Kristen. Nah, kemudian di ayat 11-nya dikatakan mereka semua akan kubuat malu. Jadi orang-orang yang membentuk Hasem dalam bentuk manusia, dalam bentuk patung, dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk Roh Kudus dan apapun itu selain daripada esensi Ahad, maka dia akan dipermalukan oleh Allah. Maka dia akan dibuat malu oleh Allah. Nah, terbukti kan dari debat sampai ke debat berikutnya, abang selalu dipermalukan. Semalam abang sudah ngakui bahwa yang diusir kelak oleh Yesus adalah Kristen. Harusnya abang malu. Nah, sekarang ketika saya mengatakan Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad, artinya Allah itu satu, suci dia, tidak ternoda dengan adanya bahwa itu adalah inkarnasi Tuhan. Tuhan mati karena dalam rupa manusia. Tuhan ditampar karena dalam rupa manusia. Tuhan ketakutan karena dalam keadaan manusia. Itu tidak lagi mengehadkan Tuhan. Melanggar sudah apa yang diterangkan di dalam Ulangan 6 ayat 4. Maka saya katakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, Daud, Musa dan seterusnya. Termasuk Yesus yang abang tuhankan. Itu jelas kok ayatnya. Saya bacakan kepada abang tadi. Terjemahannya lagi tuh yang saya bacakan. Yesaya 5 ayat 16. Ternyata Allah itu adalah maha tinggi. Ternyata Allah itu maha suci. Udah selesai. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Hasem yang berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan juga Yesus. Seperti itu bang. Betul Kang, saya benar-benar malu nih kalau begini jadinya. Nggak pantas saya bicara tadi pagi, tadi siang sampai sore nih. Ya Allah ya Rabb. Tapi ya begitulah, ya semoga saudara-saudara kita benar-benar dapat senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan ilmunya, dikuatkan batinnya, dikuatkan keyakinannya, ya. Sehingga kita punya perwakilan gitu kan, umat Islam punya perwakilan orang-orang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran. Yang saya salutkan mereka menguasai kitab di luar kitab Al-Quran. Wallahu Akbar. Walaupun mungkin ya saya tetap lebih bangga kalau saya menguasai Quran gitu kan. Tapi ini karena sangat komplit subhanallah gitu kan. Sampai dia menguasai bahasa asingnya gitu kan. Wah, itu nggak tahu bahasa apa itu. Hebreu apa ya.
Begitu Mas Auril Anam. Nah, makasih ya. Bener, saya sedang menyimak bener itu terus. Barakallah. Jadi debater satu ini yang kalau berdebat cuman mengedepankan internet dan Google masih belum memiliki wawasan cukup ya, masih belum ada perkembangan, masih buta tentang Alkitabiah dan lebih buta lagi tentang teologi-teologi Kristen, terutama tentang Tritunggal. Dia mengutip Ulangan 6 ayat 4 ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi, saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya Tritunggal itu sudah lebih dulu ada dan sudah lama ada, bahkan dari Kejadian 1 sudah ada yang namanya Tritunggal. Nah, tetapi belum ada spesifikasi penamaan yang jelas untuk ajaran itu. Nah, Kristen adalah umat penggenapan, ya. Yahudi adalah umat penantian, Islam adalah umat kebingungan, sehingga Kristenlah yang menyempurnakan ajaran-ajaran itu. Nah, dengan memberikan suatu nama yang lengkap yaitu Tritunggal terhadap suatu ajaran yang sudah basicnya dari sana itu bahwa Tuhan memang seperti itu. Nah, Kristen menjadi agama yang paling diminati dan paling banyak pengikutnya karena lebih rasional dan lebih logika. Ternyata ayat yang dikutip ini mengajarkan Tritunggal. Ulangan 6 ayat 4. Kalau kita baca secara seksama dan serealistis mungkin kita memahami Alkitab dan juga kita mengedepankan logika dan akal, bukan mengedepankan iman atau cocokologi untuk membenarkan kitab-kitab yang sebenarnya itu hanya merevisi atau hanya merampok dari ajaran-ajaran terdahulu. Nah, ini kita akan menemukan suatu kebenaran yang hakiki, yaitu ajaran Tritunggal memang sudah ada dari zaman nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa ini mengajarkan Tritunggal. Kita ulang lagi ayatnya. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di situ ada 3 kali pengulangan. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Inilah Tritunggal. Tuhan Allah, Tuhan Esa. 3 pribadi ya, tiga pribadi satu hakikat. Inilah ajaran yang selama ini sudah ditanamkan dan diajarkan oleh para nabi, hanya belum memiliki nama secara spesifikasi yang jelas. Dan ayat ini pun sama diulang lagi oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus pun mengajarkan Tritunggal. Nah, orang bodoh seperti dia ini yang sudah dari sana yang sudah Islam, lahir Islam dan buta Alkitabiah, apalagi dia soal kekristenan, teologi Kristen lebih buta lagi, mentafsirkan ayat ini mendukung tauhid. Padahal tauhid itu tidak ada kena mengenanya dengan Yahudi, tidak ada kena mengenanya dengan Alkitab, bahkan tidak ada kena mengenanya dengan Kristen. Lebih lucunya lagi, kata tauhid pun tidak terdapat dalam Quran. Gitu. Jadi, apakah sembahan itu yang benar seperti apa? Sembahan yang benar itu adalah Tuhan Allah, Tuhan Esa, Tritunggal itu. Nah, dia ini bodoh. Kenapa? Karena dia mengatakan Tuhan tidak mungkin lapar karena Tuhan lapar karena wujud manusianya. Ini dia salah total ini, salah. Yesus adalah firman Allah. Jadi Bapa di surga. Masih ada di surga Bapa. Pribadi Bapa itu masih ada di surga. Yang datang ke dunia adalah firman Allah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ini pun disahkan oleh Yesus dalam Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang sudah ada dan yang akan datang, dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Masya Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau dia Islam ini menganggap bahwa Tuhan atau Bapa sendiri, ya Allah Bapa sendiri datang ke dunia menjadi manusia, itu keliru. Yang benar adalah firman. Firman itu adalah Allah, dia datang menjadi manusia, dan disitulah Bapa diam di dalam dirinya. Bapa lah yang berbicara di dalam tubuhnya itu. Nah, karena dia ini buta tentang teologi Kristen, sehingga mulutnya asal ucap, gitu loh. Asal ucapnya mengarah ke kesesatan yang nyata, gitu loh, melampaui batas. Makanya untuk teman-teman sekalian, terutama untuk yang Islam, jika kalian mendengar sesama kalian berbicara tentang Tritunggal, jangan langsung dipercaya. Karena itu sudah pasti kesesatan yang nyata. Dikarenakan orang-orang Islam yang berbicara tentang Tritunggal,
tentang teologi Kristen, biasanya mereka sangat-sangat buta dan mengedepankan internet dalam berargumen, sehingga ucapan-ucapan mereka itu ngawur gitu loh, asal ngucap gitu. Nah, ini yang sering saya temui debater-debater Islam seperti contohnya dia ini. Nah, yang sebenarnya mereka itu berusaha menunjukkan bahwa mereka tuh berilmu, sok pinter dan lainnya, padahal sejatinya mereka tuh bodoh dalam dalam Alkitabiah ya, buta dalam Alkitabiah, apalagi tentang teologi Kristen, mereka bodoh banget gitu. Nah, jadi jangan dipercaya penyesat-penyesat seperti ini. Inilah yang dinamakan dalam Islam Al-Masih Ad-Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas sanggahan yang telah diberikan kurang lebih 5 menit 30 detik oleh mahasiswa teolog S2 ya, yang berusaha senantiasa untuk tampil menjadikan Kristen di Indonesia ini menjadi agama yang ke-Islam-Islaman tapi mengajarkan ajaran pagan. Jadi gini, penjabaran saudara selama 5 menit itu adalah penolakan saudara terhadap pengajaran nabi-nabi termasuk Nabi Isa atau Yesus yang kalian tuhankan. Perlu saya pahamkan kepada Anda tentang Trinitas. Trinitas seperti yang Anda terangkan, yaitu adanya 3 Tuhan yang kemudian dinyatakan dalam iman bahwa dia itu adalah satu berdasarkan kitabnya Nabi Musa yang terjemahannya kemudian diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ulangan 6 ayat 4, bahwa Allah dikatakan di situ adalah satu, Ehad. Nah, Trinitas di dalam Kristen itu artinya sendiri adalah 3 Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Satu penggambaran ketertinggalan akal pemikiran umat manusia yang menganut Trinitas ini. Pertama, Allah itu tidak mungkin adalah Yesus, dan Yesus tidak mungkin adalah Bapa, dan Bapa tidak mungkin Roh Kudus, Roh Kudus tidak mungkin Yesus, dan Roh Kudus tidak mungkin adalah Bapa. Jadi 3 pribadi yang dipaksakan menjadi satu. Yesus yang adalah manusia, jelas pengakuan dari lisannya sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Yesus itu adalah Bapa, maka Yesus akan mengatakan, aku tidak dapat, aku sangat dapat melakukan apapun dari diriku sendiri, karena sesungguhnya aku ini adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus sangat memuliakan dan sangat mensucikan sembahannya. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah. Dengan kata lain, Yesus bukanlah Bapa, tetapi Kristen mencoba membapakkan Yesus dan menyesuskan Bapa. Inilah kesesatan berpikir yang harus disadari oleh teman-teman Kristen yang masih bisa diselamatkan dari kekafirannya. Jadi Trinitas itu, ini adalah dogma yang berasal dari paham Platonis yang diajarkan oleh Plato. Ini yang perlu dipahami. Bagaimana kemudian konsep yang ada jauh sebelum Yesus itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel, yang adalah Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Ya, ketika dikatakan di dalam himne Platonius atau filsafat himne Plato, itu dikatakan bahwa Apollo, dewa tertinggi yang disebut mereka dengan Father, Bapa, itu ketika Paraksion lagi bertunangan dengan Arius, Apollo yang adalah Bapa datang dalam bentuk roh, kemudian menghamili Paraksion, lahirlah Plato. Nah, konsep ini kemudian yang disadur oleh Romawi sebagai penguasa kala itu untuk diajarkan kepada Bani Israel dengan cara apa? Dengan cara mengambil konsep-konsep akidah Bani Israel. Maka Romawi pada saat itu ketika dia bersekutu dengan Yunani, mengambil agen-agen dari orang yang paham tentang kitab Torah, paham tentang kitab Tanakh, untuk kemudian diajarkan kepada orang-orang yang tidak memahami tentang ajaran monoteisme. Maka tak ayal kita coba lihat bagaimana Paulus dan kruhnya mengirim surat kemana?
ke Galatia, ke Efesus, ya, Korintus, ke Roma, ke Ibrani. Kenapa? Mereka dipesan untuk mengajarkan ajaran penyembahan terhadap Plato itu kepada orang-orang non-Yahudi. Maka surah-surah Paulus itu tidak satupun yang dikirim kepada jemaat-jemaat Bani Israel, tapi semua dikirim kepada jemaat-jemaat yang menganut pagan jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Tuhan itu esa. Dia adalah konsep yang jelas, monoteisme dan bukan trinitas. Kalau siswa teolog S2 ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada tauhid, itu karena mereka tidak paham tentang tauhid. Nah, ketika kita kembali kepada pengajaran mereka, di dalam kitabnya juga mereka tidak ada ajaran trinitas. Tidak ada penyebutan trinitas, tapi konsepnya ada. Sama dengan tauhid, tidak ada penyebutan tauhid secara tekstual, tetapi konsep tauhid itu jelas mulai dari surah Al-Ikhlas sampai seterusnya. Nah, yang perlu dipahami kemudian adalah kita sebagai generasi terakhir harus paham. Nabi Musa mengajarkan tauhid dan menolak trinitas. Di dalam Ulangan 4 ayat 35, Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 32 ayat 39 yang saya bacakan tadi. Nabi Daud yang difitnah, yang dihujat, yang dihina sebagai pesina oleh orang-orang Kristen, tidak mengajarkan trinitas, tapi mengajarkan tauhid. 2 Samuel 7 ayat 22, Mazmur 6 ayat 8 dan seterusnya. Kemudian Nabi Salomo yang juga tidak diakui kenabiannya oleh Bani Kristen, itu juga menolak trinitas dan juga mengajarkan tauhid di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu kemudian Yesaya juga nyata menolak trinitas. Yesaya 43 ayat 10 yang saya bacakan tadi, ayat 11, kemudian Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 45 ayat 5 dan 6, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jelas penekanannya. Musa, Salomo, Daud, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yesus yang disembah orang Kristen pun berseru, dengarlah hai Israel, Shema Israel, Shema Israel. Tidak pernah dia berseru kepada Shema Kristen, Shema Bani Company. Tidak pernah. Jadi Yesus, Musa dalam pengajarannya sebagai guru senantiasa mengajak Bani Israel untuk apa? Menyembah hanya kepada esensi yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, para sahabat sekalian, Yesus tidak pernah berseru selain kepada Bani Israel. Makanya diseruannya jelas. Dengarlah wahai Israel, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Jadi dia tidak pernah mengatakan bahwa hai Kristen, hai pengikut penjajah-penjajah Belanda. Nggak pernah. Yesus mengajarkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Berkesesuaian dengan apa yang ada dalam kitab bilangan. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Seperti itu. Tunjukkan data kamu, bro. Begitu. Saya sudah tunjukkan data saya ini. Lalu bro membantahnya. Membantahnya harus juga dengan data, bro. Begitu cara diskusinya. Ya? Iya, data yang Anda tunjukkan itu justru menunjukkan bahwa Allah itu Echad. Data itu jelas. Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Kurang apa lagi coba? Jadi trinitasnya di mana gitu loh. Ketika kemudian Yesaya mengajarkan tidak ada trinitas, Salomo tidak ada trinitas, kemudian Daud tidak ada trinitas, Musa tidak ada trinitas. Lantas trinitas itu dari mana, Bang? Gitu loh. Data apa yang Anda inginkan dari saya? Bukankah Anda yang punya kitab? Saya tinggal tunjukkan loh. Baca, buka. Saya sebutkan, Abang yang lihat. Kan gitu. Data yang paling akurat, yang paling Anda harus imani adalah Yohanes 17 ayat 3 itu. Inilah hidup yang kekal itu. Loh, Yesus sudah tunjukkan. Ini loh hidup yang kekal itu, Her. Bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar.
Nah, kalau Yesus sendiri mengatakan engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, jangan lagi ada Allah lain, Bang. Jangan lagi ada Yesus yang dikatakan Allah, jangan ada lagi merpati yang dikatakan Allah. Hanya satu kata Yesus. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Herdi mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Atau adalah Herdi mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku, Yesus Kristus yang telah Allah utus. Udah selesai. Jadi mau data apa lagi coba? Semalam abang sudah ngakui kan, bahwa yang diusir oleh Yesus kelak adalah mereka yang bermukjizat dengan nama Yesus, yang yang mengusir setan demi nama Yesus, kemudian yang bermenubuat dengan nama Yesus. Dan itu semua dipenuhi oleh orang Kristen. Jadi yang diusir adalah Kristen, adalah abang. Dan sekarang malam ini lagi, abang lagi ingin mempertontonkan ajaran yang tidak diajarkan, yang tidak kehendaki oleh Bapak. Seakan-akan Bapak itu mengajarkan Trinitas. Sementara bertaburan dalil di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, jelas dan terang menerangkan Yesus berseru kepada pengikutnya untuk hanya menyembah kepada Allah yang ada di surga saja atau yang ada di langit saja. Jadi tolong kedepankan akal pikiran, Bang. Jangan egois, jangan hanya berdasar kepada imani saja. Bro, tidak perlu jauh-jauh ke situ. Intinya di dalam Ulangan 6 ayat 4 bunyinya, dengarlah hai Israel, YHWH itu Allah kita. Ya, jadi jelas ya bro. Jelas ya bro, YHWH itu Allah kita. Bukan Allah SWT bro, YHWH ya. YHWH itu Esa. Ya. Jadi berbeda bro. YHWH itu Esa, YHWH itu Tauhid, Allah SWT juga Tauhid. Tapi dua pribadi yang berbeda. Ya. Dua pribadi yang berbeda. Mau kita bahas lebih jauh lagi bro? Nah sekarang YHWH itu Maha Suci atau tidak, Bang? YHWH itu Maha Tinggi atau tidak, Bang? Coba jawab singkat. Bukan Tuhan bro, YHWH. Tuhan itu terjemahan Indonesia bro, terjemahan Lai. Ya, Lai menerjemahkan YHWH itu dengan Tuhan, huruf besar semua. Bedakan bro ya. Jadi kalau bro menemukan Tuhan huruf besar semua, itu di dalam teks aslinya adalah YHWH. Jika bro menemukan Allah huruf besar semua, itu dalam teks aslinya itu YHWH. Pahami itu bro ya. Jadi gini Bang, di dalam bahasa Ibrani itu tidak mengenal istilah itu, huruf besar, huruf kecil, enggak. Begitu juga Al-Quran ya. Nah, adapun kata Allah entah dari mana asalnya, di dalam kitab yang dikarang kemudian oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu ada kata Allah di dalamnya. Tapi itu sedang tidak dibahas ya. Yang kita bahas sekarang adalah Hasem yang adalah YHWH, apakah Maha Suci atau tidak? Apakah Maha Tinggi atau tidak? Itu dulu Abang jawab. Jul, lu salah Jul. Lu salah pengertian ehad tuh dengan gitu. Ehad itu satu bagian, tahu? Kayak contohnya satu sisir pisang, bukan satu buah pisang. Kalau satu bahasanya tuh yahid, ya. Kamu harus ngerti tuh, beda. Kayak di kamu tauhid. Kalau bahasa satunya tuh wahid. Apa bedanya Jul? Belajar kamu. Ya sudahlah kalau gitu, berarti Abang lebih tahu dari saya. Tolong Abang jelasin secara tekstual kata ehad itu kan bahasa Ibrani ya. Silakan coba Anda terangkan kepada saya secara tekstual bahasa ehad itu seperti apa kaidahnya. Monggo. Hei, Abang. Tolong ya, jangan kamu bahas Alkitab saya saja. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang tadi barusan saya ngambil, itu Al-Imran. Ayat yang ketiga atau ke-13 ya. Nanti kalian lihat sendiri. Dia, huruf besar yaitu Allah, menurunkan Alkitab. Apa maksud isi Al-Quran? Alkitab ini Alkitabnya siapa? Ya, dia menurunkan Alkitab kepadamu. Ya,
Tolong kamu baca dan jelaskan kepada kami orang Kristen di sini, apa maksud isi Al-Quran ini? Allah menurunkan Alkitab. Baca dan jelaskan. Jangan selalu hanya membahas isi Alkitab saja. Tapi sekali-sekali kita membahas isi Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh ayat di dalam Al-Imran ini? Allah menurunkan Alkitab kepadamu. Kepadamu ini kepada siapa? Kepada orang Kristen atau kepada kalian orang Muslim? Soalnya ini Al-Imran yang ada di dalam Al-Quran. Tolong jelaskan kepada kami orang Kristen. Allah menurunkan Alkitab ini ditunjukkan buat siapa? Buat kalian atau buat kami? Ya, Allah menurunkan, diam huruf besar, menurunkan ya Alkitab kepadamu. Di sini nih buat kalian atau buat kami? Ya, Al-Imran, salah satu ayat di dalam Al-Quran. Tolong baca dan jelaskan kepada kami. Apa maksud ayat itu? Alkitab itu ditunjukkan buat siapa? Buat kalian atau buat kami? Tolong jelaskan. Baik, adik saya yang baik hati ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya bukan saya tidak mau membahas Al-Quran. Saya pingin kali setiap saat berdebat itu hanya bahas Al-Quran aja, bukan membahas kitab kalian. Tapi mau kayak mana lagi, di lapangan kalian itu tidak ada yang bisa paham Al-Quran. Memahami kitab yang sudah diterjemahkan saja, yang adalah kitab kalian nggak bisa. Gimana mau memahami kitab Al-Quran yang adalah kalam Allah, kalam Hasem? Yang ada adalah kalian hanya memahami terjemahannya berdasarkan pemahaman kalian. Seperti saat sekarang. Andai saja ya adik ini paham Al-Quran, maka nggak mungkin akan bertanya seperti itu. Apalagi ini hanya berkaitan dengan makhraj huruf. Ya toh? Dikatakan di dalam Al-Quran tersebut, dalam surah Ali Imran ayat 3 ya, bukan ayat 13. Nazzala 'alaikal kitab bil haqq. Nah, ketika Allah mengatakan nazzala 'alaika, diwahyukan kepadamu atau diturunkan kepadamu. Kata yang alaika di sini, atasmu di sini, huruf ka itu merujuk kepada siapa? Yang menerima kitab itu. Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bahwa yang menerima di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena jelas dalilnya. Ya, karena jelas dalilnya dikatakan adalah musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala minat taurata wal injil. Jadi ketika dikatakan bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi, dikatakan bahwa kitab itu mengandung kebenaran atau mengandung sesuatu yang mutlak benar. Bil haqq, lalu kemudian membenarkan musaddiqan lima baina yadai, membenarkan kitab-kitab atau wahyu yang datang kepada mereka sebelum kamu. Dan kemudian dikatakan wa anzalat taurata wal injil, dan menurunkan kitab Torah dan juga Injil. Kalau adinda ini memahami kalimat ini, maka sudah pasti apa yang dimaksud di dalam kalimat nazzala 'alaikal kitab. Kepada siapa kitab itu diturunkan dan kitab apa yang dimaksud. Nah, untuk mengurai itu kemudian, maka dibutuhkan pemahaman yang disebut dengan ilmu nahwu. Kepada siapa ditujukan huruf ka ini, kemudian kitab mana yang disebut dengan bil haqqa ini, kemudian yang mana kitab yang dibenarkan yang dikatakan musaddiqal lima baina yadayhi ini, lalu kemudian apa kitab yang diturunkan sebelum diturunkan wa anzalat taurata wal injil, apa yang diturunkan setelahnya. Itu. Nah, orang yang memahami Quran bukan memahami terjemahan lalu kemudian pemahamannya berdasar dari pemahamannya sendiri, tentu akan mengetahui oh yang dimaksud di sini adalah Quran yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya min qablu hudal linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum azabus syadid.
Wallahu azizun dzuntikam. Jadi jelas sekali sebelum ayat itu sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi Maha menghukum. Jadi dikatakan innallaha la yakhfa alaihi syai' fil ard wala bis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Jadi yang dikatakan nazzala alaikal kitab itu adalah Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang apa masalahnya? Saya minta kamu jawab, bego. Bukan lu mau ngaji. Saya minta lu jawab. Apa arti bunyi ayat itu? Bukan suruh lu ngaji, bego. Hei, jangan membahas Alkitab terus. Sekarang tolong bahas tentang Al-Quran. Isi ayat Al-Imran yang saya tanyakan. Coba jawab bagi saya. Allah menurunkan Alkitab. Kamu bisa membantah ayatmu sendiri. Coba kamu membantah bahwa dia, yaitu Allah, menurunkan Alkitab. Bisakah kamu membantah? Ya? Bisa berani nggak membantah ayat di dalam Al-Quranmu sendiri? Coba kamu bantah. Di grup ini ada umat Islam yang cerdas enggak? Saya mau nanya, itu sholat itu ada enggak di Al-Quran? Mohon dong bantu cariin ya yang sholat 5 waktu itu, ya ada tidak? Loh, kok salto bang? Tadi katanya mau membahas kata ehad. Jelasin dulu dong secara tekstual, ya, karena pemahaman orang beriman itu yang benar, tapi ya harus berdasar tekstual dulu. Nah, tadi kan ada embel-embel. Anda katakan saya tidak paham kata ehad itu. Seruan Nabi Musa dan juga Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, Anda katakan saya mentafsirkannya dengan salah. Sekarang coba abang terangin secara tekstual kata ehad itu sebenarnya apa? Ya, jabarkan sesuai dengan kaidah-kaidah tekstualnya. Silakan. Ehad itu Jul, ehad kalau kita terjemahkan kayak dia ada satu kumpulan, contoh satu sisir pisang, satu ikat jambu, itu pengertian ehad. Tapi kalau dia tunggal, yahid namanya, ya, satu biji pisang. Nah itu. Nah kalau di Islam kayak kamu, kenapa kamu pakai tauhid? Kenapa kamu nggak pakai wahid? Itu pertanyaan untuk kamu ya. Yang punya saya sudah saya jawab. Sekarang yang kamu, kenapa kamu pakai tauhid? Kenapa kamu nggak pakai wahid? Ayo, jawab. Ya itu kan cocokologi abang aja kan. Itu kan suka-sukanya abang aja ngomong gitu. Saya minta abang ini menjelaskan secara tekstual kaidah-kaidah yang digunakan oleh para rabi-rabi Yahudi menjelaskan kitab Torah yang berdasarkan makhraj per makhraj, huruf per huruf. Silakan. Jangan cuma berasumsi. Layaknya saya menjelaskan pertanyaan saudari siapa tadi, Putri Sinaga atau siapa gitu kan. Ketika dia mengatakan, apa maksud di dalam surah Ali Imran? Ada pernyataan Alkitab diturunkan. Itu Alkitab maksudnya apa gitu loh. Seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa itu adalah Injil, gospel, luka. Kan gitu. Makanya saya katakan nazzala alaika, saya jabarkan huruf K itu menurut pemahaman bahasa Arabnya, kaidah tekstualnya, K itu merujuk kepada yang menerima wahyu kala itu. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tentang kata ehad itu, coba abang terangkan seperti saya kayak mana secara tekstual. Itu kan bukan bahasa Indonesia kan, bukan bahasa kita kan, itu adalah bahasa Ibrani kan, ya. Nah sekarang coba abang terangkan sesuai dengan pemahaman abang. Kalau dia itu bukan satu dalam arti kata tidak ada campur tangan makhluk lain, tidak ada inkarnasi apalagi menjelma menjadi merpati, maka coba Anda jelaskan secara tekstual kaidah-kaidahnya seperti apa. Oh, dia kata ehad itu begini, dasar pijakannya gini, berasal dari kata ini. Kemudian kenapa dia berbaris bawah, atas dalam kaidah bahasa Yunani, Ibraninya? Karena sebelum ada tanda baca di dalam huruf Ibrani, itu kaidahnya begini, begini dan begitu. Nah, coba Anda terangkan. Saya tunggu.
Kan sudah saya jelaskan. Ehad itu adalah jamak untuk satu. Ya, kalau dia tunggal satu, yahid. Clear kan? Kan sudah saya jelaskan. Itu udah clear. Itulah artinya. Nah, justru itu yang saya tanya, gimana ceritanya jamak tapi satu? Coba kaidah tekstualnya itu kayak mana gitu loh. Jabarkan secara hukum-hukum bahasa Ibrani. Silakan. Jadi Bang Herdi tadi udah kemana dia ya? Jangan-jangan dia ke masjid. Bang Herdi, kemana Bang? Kok pergi nggak pamit-pamit? Ya udahlah, istirahat Bang. Jadi pesan-pesan saya yang tadi tolong diingat ya. Ketika kita ingin berdiskusi tentang agama, apalagi mewakili agama kita, maka wajib Bang kita minimal bisa baca makhraj huruf daripada original kitab kita sendiri, original teks daripada kitab kita sendiri. Karena kalau tidak, itu sama halnya apa ya, burung beo Bang. Burung beo itu berbicara tapi dia nggak paham apa yang dia katakan. Nah, itu juga sama dengan orang yang berbicara tentang agamanya tetapi dia tidak bisa membahas kitabnya sendiri. Jangankan membahas kitabnya sendiri, membaca makhraj daripada huruf kitabnya yang asli saja nggak bisa. Itu sangat disayangkan. Untuk itulah pesan buat abang saya Herdi, ya, coba belajar lagi ya. Itu sudah bahasa Ibraninya, Jul. Gimana sih Bapak ini? Itu dia. Saya kan nggak ahli, saya hanya dijelaskan artinya, arti per arti. Ehad itu ini artinya. Yahid itu ini artinya. Saya kan belajar di situ. Saya bukan belajar bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Kamu gimana? Kamu itulah artinya yang sebenarnya. Ada contoh-contohnya di Alkitab. Kamu gimana? Aduh, gimana sih? Ya, itu kamu sekarang jelaskan. Itu sudah clear. Apalagi yang kamu jelaskan. Saya hanya tahunya itu. Itu artinya tunggal, jamak, satu jamak. Itu artinya ehad itu. Kalau dia clear, yahid itu udah. Kayak kamu sekarang, saya mau tanya, kenapa kamu nggak pakai wahid? Kenapa kamu pakai tauhid? Jawab dong. Kamu nggak pernah mau menjawab pertanyaan saya. Ayo dong, jawab. Jadi sudah ngaku nih, nggak paham, cuma ngerti arti daripada ehad itu satu. Nah, kemudian abang menafsirkan di situ adalah abang satu yang jamak. Itu gimana ceritanya? Makanya abang itu harus mempertanggungjawabkan pernyataan abang yang mengatakan ehad itu adalah satu yang jamak atau jamak yang satu. Itu gimana ceritanya? Coba secara penafsiran abang itu kan meluas daripada arti yang sesungguhnya. Ehad itu satu. Abang tafsirkan ehad itu adalah jamak yang satu. Nah, abang dapat kaidah dari mana itu? Secara tekstual, kitabnya orang abang terjemahkan seperti itu dasar pijakannya apa coba? Jul, kamu tuh saya kasih tahu kamu tadi, jamak itu contohnya satu sisir pisang. Ya, satu ikat jambu. Itu artinya kayak ehad itu. Gimana sih kamu? Yahid itu benar-benar satu pisang, kau satu jambu. Kamu susah mengerti. Ayo, itu artinya ya. Berulang-ulang kamu itu artinya. Contohnya sekalian sudah saya kasih tahu. Kamu gimana? Iya, itu contoh, itu kan penafsiran abang. Nah, sekarang dari mana pijakan abang sampai bisa menafsirkan kitab orang seperti itu gitu loh? Apa yang menjadi dasar abang untuk mengatakan itu? Coba, ehad itu kan jelas satu. Abang katakan itu adalah jamak yang menjadi satu. Nah, dari mana dasar pijakannya? Kok jadinya pisang satu sisir? sekalian aja ke dong Bang.
Nggak usah lu putar balik, makanya saya bilang kalian itu bodoh dan bego, ya. Lu itu paling manusia paling bodoh tapi sok mau pintar. Kalau bodoh lebih baik lu nggak usah ikut debat. Mending lu mati aja daripada lu nggak bisa debat tapi ada di sini. Nggak usah lu putar balik, makanya saya bilang kalian itu bodoh dan bego. Adinda Putri Siloam, tidak usah lah maki-maki kayak gitu, ya kan? Anda tidak dipandang benar dengan cara seperti itu. Sampaikan aja kebenaran yang Anda punya. Gak usah bego lah, tolol-tololin orang, gak usah lah. Kan kenapa saya katakan gitu? Karena kan di sini grup Kristen. Kami tamu di sini. Layaknya kami itu diperlakukan baik, bukan ditolol-tololin. Ya. Jadi kalau kami salah ya luruskanlah. Kan gitu. Tapi tentu dengan cara yang beretika, dengan cara yang mana diajarkan oleh Yesus dengan cara kasih. Ya. Kristen tidak akan jaya dengan cara Anda menjelaskan seperti itu, dan Anda tidak dipandang benar dengan cara seperti itu, cara menjelaskannya. Kan gitu. Dari kata Alkitab aja kan udah salah. Alkitab itu kan nama lain daripada Al-Quran. Harusnya malu Anda itu mengakui kitabnya sebagai Alkitab. Ya, kitab Anda itu original teksnya adalah bahasa Yunani. Artinya kalau kita merujuk kepada original teksnya, berarti kitab adik ini adalah Biblos. Nah, tadi katanya di Arab ada Kristen. Iya, kami tahu di Arab ada Kristen. Ya, tetapi Kristen juga tidak mengatakan Kristen di Arab juga kitabnya bukan menamakannya dengan nama Alkitab, enggak. Mereka menamakan kitab mereka dengan kata Al-Muqaddas. Hanya di Indonesia inilah yang kemudian kitab Yunani itu dinamai dengan kata Alkitab. Supaya apa? Supaya keislaman, supaya mudah menyesatkan umat Islam, gitu loh. Ya ini terpaksa saya harus ungkap, karena saya tahu itu bukan tanpa alasan kenapa Lembaga Alkitab Indonesia itu menamai kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Karena mereka tahu penduduk Indonesia mayoritas Islam menamai Al-Quran dengan sebutan Alkitab, maka kitabnya pun disebut dengan Alkitab. Padahal yang sebenarnya adalah gospel. Kalau mau di Indonesia kan buku. Gitu. Kalau pingin sekali terkenal ya pakai rak buku atau apa gitu. Jadi tolong ya adik ya. Kamu itu Jul, saya kan belajar Jul. Bahasa Ibrani itu saya nggak mengusahain semua, tapi yang saya pelajarin itu. Kamu gimana kamu paksakan saya harus belajar tata bahasanya? Susah Jul. Banyak yang saya pelajarin, bukan itu aja. Saya yang penting iman saya dan sesuai dengan buku teks asli Alkitab, udah. Nggak perlu belajar saya terlalu ini, sudah ada ahli-ahlinya, sastranya yang sudah ada lisensi di penterjemahannya itu di Lembaga Alkitab Indonesia, banyak sarjana profesor di sana. Jangan kamu yang terjemahkan. Kalau kamu terjemahkan kamu nggak bisa Jul, ya. Itu udah artinya itu ehad sama yahid itu perbedaannya, ya. Dan sekarang kamu dong jawab. Saya sudah selesai itu artinya kamu terima atau tidak itu urusan kamu, ya. Sekarang kamu jawab. Saya nggak pernah ini bertanya sama kamu baru kali ini. Berarti saudara saya ini belum sampai kepada esensi kebenaran. Kalau belum sampai kepada esensi kebenaran, berarti jangan pede. Apalagi tampil sebagai pendebat yang menyangga pernyataan orang. Padahal ternyata yang dijadikan materi adalah sesuatu yang Anda sendiri belum paham, gitu. Ya, saya sih harus jujur mengatakan bahwa Anda itu ya masih butuh waktu untuk belajar, gitu loh. Karena bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwa
Jama itu adalah tunggal, tunggal itu adalah jama, dan yang Anda gunakan itu adalah kitabnya orang lain, di mana seruan itu hanya ditujukan kepada umat lain. Ya. Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, kalau misalnya umat Islam itu menjelaskan, ketika dia mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatillah, itu umat Islam itu mampu menjabarkan sampai ke akar-akarnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang Anda kata ehad aja, Anda nggak bisa bertanggungjawabkan. Padahal kata ehad itu adalah kata yang berasal dari kitabnya agama lain, bukan kitab agama Kristen. Itu berasal dari kitab agama lain, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Nah, ketika dalam Islam itu dikatakan innallaha la yakhfa alaih, dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu pun ya yang tersembunyi, alaih syai'un fil ar wala fis sama', tidak ada yang tersembunyi di bumi dan di langit. Maka hal itu menyebabkan orang Islam itu mampu mengorek informasi di dalam Al-Quran. Nah, sekarang Anda mengatakan, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu esa, Tuhan kita Allah, Tuhan kita itu esa. Nah, sekarang ketika kita masuk kepada ranah original teksnya, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad, kamu tidak mampu menjabarkan secara kaidah-kaidah makhraj huruf yang berdasar terhadap originalitas kitab orang lain itu. Kan gitu, artinya Anda masih butuh belajar. Sekali lagi, Anda masih butuh banyak belajar kitabnya orang lain, baru mengklaim kitab itu sebagai kitabmu. Seperti itu. Makanya jawab sesuai pertanyaan saya. Nggak usah berbelit-belit. Emang itu kalau bahasa Arab Alkitab. Memang di sana, emang di Arab itu tidak ada orang Kristen. Banyak orang Kristen. Dan yang mereka pegang juga Alkitab. Jawab sesuai pertanyaan saya. Nggak usah berbelit-belit keliling dunia. Orang nanya apa, kalian jawab apa. Makanya saya bilang, ada ya tadi bilang, ya, Injil diturunkan oleh Yesus karena Nabi Muhammad itu sudah tahu bahwa Alkitab itu gabungan antara Taurat dan Injil. Makanya dia menulis Al-Imran pas ayat 3 itu. Supaya kalian umatnya itu menerima Alkitab. Nggak usah putar balik. Sebenarnya banyak isi Al-Quran yang menerima Alkitab. Dan Yesus. Tapi kalian memang orang-orang yang dipakai iblis untuk menghancurkan ya orang-orang benar, sehingga kalian itu yang bisanya hanya hina hujat saja. Kan ada ini menanyakan tentang Quran, ya toh? Jadi saya harus menjawabnya sesuai dengan kaidah Quran. Memang gitu. Ketika Dinda ini bertanya tentang Quran, jawabannya memang harus kayak gitu. Nazzala alaikal kitaba bil haqqa musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia mewahyukan kitab kepada yang mengandung kebenaran. Ya toh? Membenarkan kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan juga Injil. Siapa kira-kira yang dimaksud? Meskipun di dalam original teksnya tidak menyebut kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak menyebut kata Al-Quran, namun kamu harus paham bahwa nama lain daripada Al-Quran itu Al-Furqan. Terus apa lagi? Alkitab. Itu nama lainnya. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Tunggu dulu. Jadi yang dimaksud di dalam Ali Imran ayat 3 itu adalah Al-Quran dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, saya tambahkan sedikit.
di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi jelas yang dimaksud Alkitab itu ternyata adalah Al-Quran. Namun ada sisi di mana kitab atau Alkitab itu ditujukan kepada Torah, kepada Injil dan juga kepada Zabur. Tergantung daripada apa yang tertuang dalam kalimat ayat tersebut. Nah, udah terjawab bukan? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Nah, tuh dikatakan Al-Qur'an itu juga adalah Al-Furqan. Apa itu? Petunjuk atau hudan. Ya. Jadi dikatakan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azab syadid wallahu azizun zuntiqam. Jadi selain daripada Alkitab, Al-Furqan itu adalah nama-nama lain daripada Al-Quranul Karim. Udah paham sampai di sini? Itulah makanya kamu nggak mengerti tentang kekristenan. Saya sudah berkali-kali saya bilang itu kitab Kristen. kamu bilang orang nggak ngerti. Padahal ini kenyataannya kamu yang paling nggak ngerti. Kamu nggak bisa menjadi pendebat. Kamu nggak ngerti, kamu teriak-teriak. Kasihan kamu, Jul. Saya tanya, orang Yahudi itu ada 2 agama di Yahudi itu. Satu kami Mesianik, 3 agama di situ. Kamu tahu nggak agama apa aja? Coba saya mau tahu kamu bilang kamu pintar. Sekarang saya tanya, yang 3 agama ini agama apa aja? Coba, ya, saya mau pengen tahu. Kamu bilang saya nggak ngerti. Sekarang kamu ngerti nggak apa yang kamu ngomongin? Jawab. Tuh, kitab Kristen yang mana? Itu kan terjemahan dari kitabnya orang. Ya. Shema Israel, Adonai Elohimu, Adonai Echad. Itu kan ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Apakah itu kitabnya orang Kristen? Tidak. Yang kitabnya orang Kristen itu seruan yang ada di dalam Markus 12 ayat 29 itu, yang mana menceritakan Yesus berseru kepada siapa? Kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Kristen. Jadi itu adalah kitabnya Bani Israel yang terjemahannya kemudian diambil oleh Kristen, baik yang dari kitab Torah atau Tanakh maupun dari penginjilan Yesus kepada Bani Israel yang kemudian ditulis ulang oleh pengarang-pengarang kitab kanonik, lalu kamu kitabkan setelah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Paham enggak? Jadi Kristen itu sebenarnya nggak punya kitab ori, karena yang dikitabkan kemudian itu adalah hanya terjemahan-terjemahan dan paparan-paparan wartawan yang menuliskan tentang kisah-kisah yang berselebaran pada saat itu. Tapi mereka menuliskan tidak berasal dari narasumber yang langsung. Maksudnya gini, bukan dari Yesus mereka menuliskan, tetapi dari orang-orang, dari pemberitaan orang-orang, dari cerita-cerita orang yang kemudian mereka tuliskan, dan itulah yang kau kitabkan. Makanya saya katakan, kitabmu itu adalah terjemahan dari kitabnya orang lain, dari kitabnya agama lain. Gitu loh. Assalamualaikum Bang Jul. Apa kabar? Ini Bang Jul. Mudah-mudahan Anda sudah tahu ya tentang apa yang saya beritakan kepada Anda Bang Jul. Gini, saya pagi-pagi tadi lagi lihat TV Bang Jul ya. Lihat berita, ternyata di berita itu ada fenomena yang sangat-sangat luar biasa Bang Jul. Apa itu? Di daerah saya, di sini di Tasikmalaya, seorang ibu-ibu melahirkan anak, ya, cuman di kandungannya 1 jam. Ya, nanti saya kasih linknya ya. Nah, setelah itu saya buat link saya cari linknya. Ternyata di YouTube ada juga, ya.
cuman 1 jam Bang Jul itu dikandungnya. Kalau dibandingkan dengan Yesus, ya, dengan Yesus yang dikandungnya oleh Siti Maryam atau Maria, itu dikandungnya normal sampai 9 bulan. Cuman dia itu tidak beliau itu jadi tidak dihasilkan dengan biologis, ya. Cuman tidak ada bapaknya, dianggap Tuhan gitu. Tapi yang lebih, kalau dilihat daripada historinya itu Bang, ya, inilah yang lebih berhak dianggap Tuhan, karena ya dikandungnya itu cuma 1 jam, itu kan. Ya, seharusnya mereka itu tahu. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur atau menyayangi kepada umat Kristen bahwa Dia itu menuhankan manusia. Jadi di sini kalau dikatakan ini kekuasaan Allah diperlihatkan kepada mereka dan kepada kita gitu Bang Jul. Nanti saya akan share ya linknya di sini tentang kelahiran yang dikandung cuma 1 jam. Aduh Bang, jangan makin membuat saudara-saudara kita itu makin bingung. Saya sudah tahu berita ini, bahkan ada beberapa yang nelpon juga. Apakah ini bertanda Tuhan tetangga sudah datang yang kedua kalinya? Jadi ku bilang enggak lah. Kalau Tuhan tetangga datang itu melalui awan-awan kan gitu, diiringi oleh malaikat-malaikat. Kalau yang datang lewat kandungan 1 jam itu bukan Tuhan tetangga, itu titipan tetangga kali. Jadi Bang, jangan dibikin semakin kacau iman saudara-saudara kita lah. Ya benar sih Bang, kalau mereka hanya pijakannya imani saja, ya harusnya yang barusan ini lebih hebat, ya kan. Kita tunggu aja coba 29 tahun kemudian anak tersebut kira-kira dia jadi apa.